Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panitia PIT IAGI yang ke-49 dan hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya Nadia Soraya akan mempresentasikan paper yang berjudul Moisture Content of Limonite and Saprolite Zone in Nickel Exploration Stage in Pomala, Kolaka, Southeast Sulawesi. Untuk penyusun paper terdiri dari saya sendiri Nadia Soraya, Prayoga Adrianto, dan Tulus Semedi. Kami dari PT Antam Tbk Unit Geomin dan Teknologi Development, tim Nikel Eksplorasi Sulawesi Tenggara. Untuk outline-nya terdiri dari introduction, basic theory, data dan metodologi, result and discussion, dan summary. Berikut pendahuluannya. Nikel laterite merupakan tanah sisa hasil dari batuan ultramafic yang mengalami proses pelapukan kimia dan supergrain enrichment menurut Ahmad 2008. Nikel sendiri merupakan mineral biji yang memiliki nilai ekonomi yang cukup penting di pertambangan Indonesia. Dalam satu tahapan eksplorasi terdapat adanya pengukuran moisture content, yaitu pengukuran kandungan air yang terdapat dalam suatu zona laterite yang diambil melalui proses penimbangan berat basah dan berat kering. Untuk area penelitian ini terletak pada area Pomala di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang dikhususkan pada tambang utara dan tambang tengah. Berikut merupakan gambaran dari area penelitian di mana A merupakan tambang utara dan B merupakan tambang selatan. Pelapukan kimia pada batuan terjadi karena adanya kontak antara batuan dengan air dengan durasi waktu yang cukup untuk melakukan proses pelapukan itu sendiri. Menurut Jenny dan Chesworth dalam Wahid Ahmad 2008, di mana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelapukan kimia. Di antaranya yaitu faktor atmosfer yang berkaitan dengan temperatur, curah hujan, keasaman air hujan, dan musim. Yang kedua adalah faktor biosferik, di mana berkaitan dengan tipe vegetasi dan aktivitas makhluk hidup. Yang ketiga adalah faktor litologi yang berkaitan dengan bentukan geomorfologi, kemudian ada komposisi batuan induk, ukuran mineral, stabilitas dari mineral, dan adanya fracture atau join. Kemudian yang keempat adalah faktor hidrosferik, di mana keterdapatan air, kemudian daya serap suatu material terhadap air tersebut, adanya porositas, kemudian posisi dari muka air tanah, dan fluktuatif dari muka air tanah tersebut. Dan faktor kelima adalah faktor kombinasi yang merupakan faktor dari kombinasi dari keempat faktor tersebut berkaitan dengan derajat keasaman dan basa dari suatu material serta kemampuan material tersebut untuk berpindah. Dalam proses pelapukan kimia ini, air berperan penting dalam mempengaruhi moisture content suatu batuan atau tanah. Nah, terdapat pada batuan ultramafic dan laterite terdapat elemen-elemen yang bersifat mobile, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah highly soluble dan highly mobile elemen yang terdiri dari Ca, Na, Mg, K, dan silika. Kemudian yang kedua ada non-soluble elemen yang terdiri dari alumina, besi, krom, mangan, dan yang ketiga adalah elemen yang memiliki mobilitas yang terbatas, yaitu Ni, Co, dan Mn. Selain itu, moisture content juga bisa dipengaruhi oleh curah hujan yang terdapat pada area tersebut. Di mana untuk area Kolaka sendiri, berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk per tahunnya rata-rata curah hujan berkisar antara 150 sampai 200 mm. Pengukuran moisture content pada tahapan eksplorasi ini penting karena menjadi kontrol atau menjadi kontrol awal dalam suatu proses eksplorasi sebagai parameter dari
untuk mengetahui apakah monster content pada ore tersebut masuk dalam spesifik pabrik dan penjualan ekspor ore. Untuk data dan metodologi dalam penelitian ini, kami menggunakan data dari sampel core selama tahun periode eksplorasi 2019 yang diambil dari sampel basah dan berat basah dan berat kering. Untuk monster content-nya sendiri dapat diketahui dari hasil penimbangan berat basah dikurangi berat kering dibagi berat basah dikali 100%. Data yang digunakan sebanyak 3.122 sampel core. Untuk hasil dan diskusinya, dari 3.122 data tersebut, kemudian kami masukkan berdasarkan dengan zona laterit, limonit, dan saprolit, sehingga digunakan hasil dari histogram, di mana histogram itu untuk melihat penyebaran data MC dalam suatu zona dan area tertentu. Jika dilihat histogram MC pada limonit, baik di tambang utara maupun tambang selatan memperlihatkan bentuk positif squamous, yaitu nilai MC yang sering muncul lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Dan yang kedua yaitu histogram dari MC pada saprolit di tambang utara dan tambang selatan juga cenderung memperlihatkan bentuk yang sama, yaitu bell shape, di mana mengindikasikan bahwa data terdistribusi secara normal. Untuk rata-rata MC di tambang utara dan tambang selatan diketahui bahwa untuk limonit pada tambang utara berkisar 33,84% dan untuk saprolit 29,77%. Untuk MC limonit pada tambang selatan 30,94% dan saprolit 27,45%. Jika dilihat secara umum, maka perbedaan antara tambang utara dan tambang selatan kurang lebih sekitar 3%. Hal itu tentunya dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik yang terdapat pada tambang utara dan tambang selatan. Ini merupakan gambaran karakteristik yang terdapat pada tambang utara, karakteristik endapan laterit yang terdapat di tambang utara dan tambang selatan. Jika dilihat dari ketebalannya, maka di tambang utara cenderung memiliki lapisan limonit yang lebih tebal bila dibandingkan dengan tambang selatan. Selain itu, secara khusus, tambang selatan sendiri didominasi atau memiliki susunan rocky saprolit yang cukup tebal bila dibandingkan tambang utara. Untuk rocky saprolit itu sendiri, umumnya memiliki ukuran butir yang berukuran kerikil, sehingga daya serap tanah atau batuan tersebut terhadap air lebih kecil bila dibandingkan dengan tambang selatan. Selain itu, tambang utara juga memiliki komposisi sapro. Tentunya dalam monster content ini ukuran butir sangat berpengaruh, di mana ukuran MC yang besar terdapat pada tambang utara karena tambang utara umumnya tersusun atas ukuran butir clay sampai fine sand grain atau lempung sampai pasir halut pada zona limonit dan saprolit. Tentunya akan memudahkan air terserap lebih mudah bila dibandingkan dengan tambang selatan. Ini merupakan gambaran lapangannya dari singkapan pada tambang utara dan tambang selatan. Terlihat perbedaannya di mana tambang utara memiliki susunan endapan nikel laterit yang ukurannya lebih homogen karena saprolitnya dominan tersusun atas arti saprolit yang berukuran pasir halus, sedangkan pada tambang utara cenderung memiliki limonit yang tidak terlalu tebal dibandingkan tambang utara, dan saprolitnya umumnya tersusun atas rocky saprolit dan sapro. Sehingga monster content pada tambang utara dan tambang selatan itu akan memberikan informasi pada pabrik pengolahan vein atau pengolahan ore dan penjualan ekspor, di mana monster content untuk pabrik vein Pomala maksimum 32% dan untuk penjualan ekspor maksimum 30%.
Dan moisture content yang diketahui dari hasil penelitian ini masuk ke dalam spesifikasi pabrik pengolahan. Moisture content, kesimpulannya adalah moisture content pada zona limonit pada tambang utara 33,84% dan tambang selatan 30,94%. Dan moisture content pada saprolit di tambang utara 29,77% dan tambang selatan 27,45%. Perbedaan moisture content kedua area tersebut dipengaruhi oleh karakteristik endapan nikel laterit pada kedua area, di mana perbedaannya yang sangat penting terletak pada homogenitas dari ukuran butir tersebut. Ini merupakan referensi dari penelitian kami. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.